Apakah kalian tahu, ada satu podcast yang dulu aneh arahkan sejak pendiriannya. Karena mereka memang para sahabat dekat. Tapi kesimpulan akhirnya memang, ahli tauhid nggak bisa bareng sama hamba medsos dan hamba Melbourne. Kita ahli tauhid, apa-apa fokusnya di tauhid, di ikhlas, ngehindarin ria, ngehindarin sum'ah, ngehindarin pencitraan, tuh, pagar manhaj disiplin dan lain-lain, itu kita. Mereka fokusnya justru perhatian makhluk, views makhluk. Nah, susah, nggak bisa nyambung memang. Emang nggak bisa nyambung, udah usulnya udah beda. Pagar manhaj kalau misalnya bertentangan dengan keuntungan dan lain-lain, ya diterabas deh. Tuh, kesimpulannya ujungnya itu. Ya. Busuknya gocekan mereka luar biasa. Mereka adalah para sahabat kami. Ya. Kita sudah penuhi hak-hak mereka untuk dinasehati, dihusnudzonin, dan dikasih uzur bertahun-tahun. Host podcaster ini dari Jakarta ujung datang ke Rahmi Hatta sini, duduknya di depan. 2 kali kedatangan Ane ingat. Masya Allah. Pulangnya ke rumah mamah Ane, duduk majelis makan nasi uduk. Nongkrong ngobrol bercanda sama abang Ane. Dia lakukan semua hal itu sebagai upaya supaya Ana lunak dan mulai mau masuk jadi pemateri di podcastnya. Tadinya Ana nggak mau. Cuman karena ngelihat demikian, mau terima nasihat, mau diarahkan perkara manhaj, diarahkan dan lain-lain. Akhirnya oke, kita masuk ke podcastnya. Sekali, 2 kali. Setelah Ana masuk, pertama kali, udah sejak itu nggak pernah datang kajian lagi. Tuh. Kami ajak terus ngaji dan nasihati terus supaya dia nggak makin larut dengan fitnah ketenaran dan medsos. Mereka ngomong agama terus di medsos soalnya, di podcastnya. Tapi nggak mau duduk ngaji, maka jadi fix jualan agama nantinya. Kalau memang mereka peduli kepada agama, harusnya duduk nuntut ilmu, cari hidayah buat diri dan keluarganya. Nggak ada jalan lain. Makanya Anda bilang mereka harus hadir dan duduk kajian. Tapi tetap nggak mau datang. Bahkan diadakan kajian di kantornya, di kantor podcast itu. Anda belain, ya udah, seminggu sekali ke sana, nggak datang. Dibikin 2 minggu sekali, kagak datang juga. Kita ngajar di Jaksel, nggak datang juga. Tapi tiap kali ditelepon, dinasehati, ditegur, dia bilang, iya, gue janji datang, gue janji datang, begitu. Tetap dia nggak pernah datang. Janji begitu ringan di lidahnya. Masih kita kasih uzur beberapa lama. Kita dekat luar biasa secara personal. Bahkan ketika terjadi sebuah permasalahan antara dia dengan istrinya. Tahu-tahu dia telepon anak, Jal, masuk gue dibilang begini. Kan kagak jauh, nih lu ngomong sama bini gue. Tuh, dikasih begitu. Gelagapan gak gue? Disuruh ngomong sama bininya. Ustadz mana yang sedekat itu sampai digituin? Sedekat itu kami penuhi haknya untuk dihusnudzonin, diuzurin, dinasehatin bertahun-tahun. Sekarang setelah kami jauhi, akhirnya kami lihat nggak mungkin terjadi perubahan. Anak kembali kepada sikap anak. Kalau masih sama dia, gue yang larut nanti sama arus dia. Itu anak. Anak jauhi dan anak blok. Sudah. Tapi nggak pernah kita bikin pernyataan-pernyataan atau tulisan-tulisan umum untuk mengingkarinya atau podcastnya, jangan. Masih kita hargai. Karena kami sadar kami lemah. Kalau enggak kami yang larut ikut dia dan arusnya. Kami mesti menjauhinya. Tapi setelah kami jauhi, terlihat dia makin liar. Dia undang dai-dai ahli bid'ah, yang fix ahli bid'ah, dan dia tahu itu ahli bid'ah ketika dulu dia bersama kita.
Dia duduk dengan dai-dai ahli bidah di acara-acara mereka dari golongan jamaah tabligh dan lain-lain. Nggak ragu untuk gabung ke acara-acara. Bahkan lebih jauh lagi, ikut hadir kampanye-kampanye pemilu. Bukan cuma nyoblos. Nyoblosnya doang oke, khilafiyah dari ulama. Tapi kampanye beda. Beda, kepepet makan babi sama doyan babi beda. Doyan babi ngaku kepepet, beda. Ikut kampanye untuk mendukung salah satu paslon yang ada. Ternyata kalah. Mampus.